Hai everybody, selamat datang di Kotar Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaru. Dan semoga saja Anda tidak bosan dengan suara saya ya everybody ya. Dan sekarang kita bakal membahas tentang konten apa sajakah yang bisa dimonetisasi. Seperti biasanya kita masuk di bantuan YouTube everybody ya. Bantuan YouTube everybody. Nah ini dia support.google.com bantuan YouTube. Sekarang kita masuk. Jadi panduan untuk Anda mengetahui pengetahuan apa saja yang berhubungan dengan monetisasi, dengan konten, dengan fitur-fitur, algoritma dan lain sebagainya. Sebenarnya basicnya itu ada di sini everybody ya. Sekarang kita bakal mencoba belajar tentang konten monetisasi ya, monetisasi jenis konten apa yang dapat saya monetisasi everybody ya. Ini dia, kita klik, kita akan belajar bareng-bareng di sini. Jadi ini jenis konten apa yang dapat saya monetisasi everybody ya. Nah ini agar video Anda memenuhi syarat untuk monetisasi, Anda harus memiliki semua hak untuk menggunakan semua elemen visual dan audio secara komersial atas video tersebut everybody. Kemudian di sini ada pedoman untuk konten yang Anda buat. Yang pertama adalah ikuti pedoman komunitas YouTube, dan yang berikutnya adalah buat sendiri semua elemen video. Jadi bikin video yang original. Contohnya, ini hanya contoh ya, mencakup vlog harian, video rumahan, video kreasi mandiri, tutorial, video musik original, kemudian film pendek original. Jadi karya sendiri everybody. Ini udah jelas. Di poin yang kedua ini buat sendiri semua elemen video. Jadi ngerekam video asli, hasil rekaman Anda dan karya Anda sendiri. Itu akan udah jelas pasti akan lolos monetisasi. Asalkan isi kontennya tidak melanggar ya. Seperti di poin yang pertama, ikuti pedoman komunitas YouTube. Oke. Jadi harus dipahami. Video original ini poin yang kedua, video original. Jadi meskipun original, saya katakan jelas bisa dimonetisasi asalkan bisa memenuhi syarat yang poin yang pertama ini, mengikuti pedoman komunitas YouTube. Di lain video kita udah sering membahas tentang pedoman komunitas YouTube. Dan kalau pengen tahu lebih detail, silahkan komen di bawah tentang pedoman komunitas YouTube. Nanti kita coba untuk bikin next video everybody ya. Kemudian poin yang ketiga ini adalah pastikan Anda memiliki semua hak yang diperlukan untuk menggunakan secara komersial semua elemen visual yang Anda buat. Ini yang dimaksud adalah poin yang kedua ini adalah pastikan memiliki semua hak yang diperlukan untuk, jadi buat video sendiri, dan itu adalah elemen visual karya Anda sendiri gitu. Tidak download sana sini, itu udah tidak meragukan lagi ya bahwasanya itu akan bisa lolos. Asalkan sekali lagi bisa memenuhi yang poin pertama. Nanti kalau misalnya ada yang komen, "Bang, video saya sudah original tapi kenapa tidak lolos monetisasi?" Bisa jadi video Anda itu melanggar yang poin yang pertama ini, pedoman komunitas YouTube. Makanya jangan setengah-setengah everybody. Jadi harus full, harus utuh, benar-benar video Anda itu, konten Anda itu benar-benar memenuhi syarat gitu ya. Kemudian perlu diingat bahwa ini poin yang berikutnya, perlu diingat bahwa pengiklan akan lebih cenderung menempatkan iklan di konten yang cocok untuk pengiklan. Video apa sajakah yang konten yang cocok untuk pengiklan? Yang jelas video-video yang tidak aneh-aneh ya, yang terutama yang mungkin tidak melanggar tapi masih menjurus ke sesuatu hal yang negatif. Itu kebanyakan iklannya nggak mau gitu ya. Iklan harus
menjaga nama baik produk yang diiklankan, pengiklan itu. Jadinya mereka memilih-milih konten yang positif-positif aja biasanya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pedoman untuk konten yang tidak Anda buat. Tidak Anda buat. Ini gimana bahasanya ya? Pedoman untuk konten yang tidak Anda buat. Tinjau dan pastikan Anda memiliki hak untuk menggunakan dan monetisasi konten di YouTube. Kemudian pastikan Anda memahami cara kerja hak cipta. Nah, ini dia nih, lebih detail lagi nih. Kemudian ini banyak part-part atau ini yang link yang tulisan warna biru ini link yang bisa dipencet, tapi nggak mungkin kita bakal pelajari semua karena waktunya mungkin nggak cukup. Jadi silakan komen di bawah Anda mau dijelaskan yang mana dulu nih. Kita bahas yang mana lagi next video, atau yang di atas konten yang cocok pengiklan atau yang lain, atau Anda pengen membahas tentang cara kerja hak cipta, mungkin silahkan komen di bawah. Kemudian pastikan memahami kebijakan spam YouTube. Nah, ini dia nih, spam lagi nih. Spam itu seperti apa? Harus dipahami ya. Silahkan komen di bawah kalau misalnya Anda pengen paham tentang apa itu kebijakan spam. Apa sih spam sebenarnya? Mungkin banyak yang nggak tahu, makanya komen di bawah. Nanti kita bedah, kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian yang berikutnya adalah, dapatkah saya memonetisasi video saya jika? Nah, ini nih. Ini adalah hal-hal yang poin-poin yang harus kita pahami. Semua hal ini banyak banget everybody ya. Banyak banget. Nanti kita bahas satu-satu, nggak semuanya ya, tapi ya kita percepat aja penjelasannya. Silakan komen-komen di bawah untuk salah satu bagian yang detail ini. Next video kita bakal bikin. Yang pertama adalah ini, klik di bawah ini. Apakah jenis konten Anda dapat dimonetisasi dan apakah Anda perlu membuktikan hak penggunaan komersial sebelum menggunakannya. Ini ada poin yang pertama adalah, saya membuat sebuah konten audio dan visual. Nah, ini maksudnya adalah Anda dapat memonetisasi konten yang Anda buat selama masih memegang hak atas video tersebut. Jadi maksudnya itu, memegang hak itu Anda yang membuat videonya gitu, video original lah istilahnya ya. Kemudian jika terikat kontrak dengan label musik, Anda mungkin dapat memonetisasi video bergantung pada persyaratan atau batasan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Jadi Anda perlu perlu berkonsultasi dengan pengacara. Jadi berkaitan dengan hukum hak cipta pasti ya. Kemudian next ke bawah, saya menggunakan software pengeditan audiovisual untuk membuat konten saya sendiri. Nah, kita pelajari lagi ya. Software pengeditan audio dan visual dapat digunakan untuk membuat konten yang dapat dimonetisasi. Nah, monetisasi akan bergantung pada cakupan, batasan, dan izin komersial lisensi. Jika Anda menggunakan sampel atau loop, pastikan lisensi yang diberikan secara spesifik mengizinkan konten tersebut untuk digunakan komersial everybody. Jadi misalnya software-software itu seperti Photoshop, kemudian beda kalau Canva ya. Kalau Canva itu lebih ke website. Beda lagi sama aplikasi handphone. Software itu yang dimaksud adalah Photoshop, Microsoft Word, terus Excel, tutorial Excel kayak gitu. Atau yang dimaksud di sini adalah pengeditan audiovisual ya. Mungkin Adobe Premiere atau mungkin Vegas atau apalah itu pokoknya. Ya, dan yang lain sebagainya. Jadi bergantung pada cakupan, batasan, dan izin komersial lisensi. Jadi harus ada lisensinya. Oke, keterangannya seperti itu everybody ya. Dan menggunakan sampel loop atau plugin kayak gitulah ya. Oke, next yang berikutnya adalah saya menggunakan konten. Nah, ini yang sering ditanyakan sama YouTuber pemula. Yang poin yang ini nih. Saya menggunakan konten bebas royalti atau Creative Commons. Nanti kita bedah kalau misalnya Anda pengen
membahas lebih lebih khusus atau spesifik ke ini di satu video, next video tutorial kita, silakan komen di bawah ya, karena Creative Commons ini banyak membuat orang bingung, termasuk saya juga bingung ya, maksudnya Creative Commons itu kayak gimana, maknanya ngerti Creative Commons gitu, konten bebas royalti lah istilahnya, bebas digunakan kembali. Nah tapi ada beberapa hal yang harus dipahami nih, makanya komen di bawah ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Nah ini, Anda dapat memonetisasi konten bebas royalti atau Creative Commons jika perjanjian lisensi memberikan hak kepada Anda untuk menggunakannya secara komersial. Nah ini kan bingung juga ya, maksudnya gimana ya lisensi secara komersial. Kalau misalnya yang Creative Commons ini bukan perusahaan, bukan apa ya, bukan media yang gede, personal, sesama YouTuber juga, gimana ya caranya untuk, nah mungkin Anda punya kenalan orang-orang YouTube, silakan mungkin sampaikan apa yang kita bingungkan bareng-bareng kayak gini ya. Nah, kemudian terkadang pemilik hak mengharuskan Anda untuk mencantumkan nama kreator dalam daftar kredit video atau memberikan bukti pembelian. Jadi mungkin bisa dicantumkan di deskripsi, atau mungkin seperti itu, atau mungkin Anda punya pengalaman dengan hal ini, silahkan komen di bawah. Nah, agar konten tersebut dapat digunakan dalam video Anda untuk tujuan komersial alias dimonetisasi. Oke. Nah ini agak-agak ngambang ya, agak-agak ambigu nih maksudnya yang Creative Commons. Ada yang berpengalaman, ada yang pernah mengalami hal ini tentang Creative Commons, komen di bawah ya. Kemudian saya memiliki izin untuk menggunakan audio atau visual yang dibuat orang lain. Nah izin nih, lagu mungkin atau konten video apa gitu. Nah kita pelajari ya. Anda dapat memonetisasi konten tersebut, tapi Anda harus memiliki izin tertulis. Nah tertulis ini kayak gimana caranya ya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemegang hak memberikan hak penggunaan komersial atas konten tersebut kapan saja kepada Anda. Izin tertulis ya, itu gimana everybody ya? Nah nggak ada nih kayaknya izin tertulis, keterangannya nggak ada. Gitulah pokoknya everybody ya. Mungkin entah ada perjanjian khusus bareng sama perusahaan atau sama pemilik hak cipta mungkin. Nah mungkin ada yang berpengalaman, sekali lagi komen di bawah. Nah ini lagi saya memainkan untuk gamer-gamer nih, saya memainkan atau membuat panduan game. Jika memonetisasi konten video game, Anda memerlukan hak penggunaan komersial yang diberikan kepada Anda oleh lisensi dari penerbit video game. Ini kayaknya ketat banget ya, ketat banget. Mungkin seperti ini everybody. Ini ketat, ini tujuannya adalah sebenarnya bagus, bukan mempersulit kita, tapi ini juga mempermudah, mempermudah untuk orang-orang yang punya hak. Mungkin kita, kalau misalnya terlalu bebas, kitanya enak, tapi yang orang yang punya hak atau punya karya, punya hak komersil dan lain sebagainya, seharusnya mereka punya keuntungan dari karyanya, itu kita ambil, jadi istilahnya itu kalau misalnya terlalu bebas, kita akan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, istilahnya kayak gitu everybody ya. Jadi hak kita dan hak orang lain harus kita hargai gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa penerbit video game mungkin mengizinkan Anda untuk menggunakan semua konten video game untuk digunakan secara komersial. Ini maksudnya adalah ya mainlah game yang tidak perlu. Jadi kadang-kadang itu everybody, ini baterai habis nih. Kadang-kadang everybody ya, kadang-kadang pemilik game atau bentar, ini kayaknya gelap ya. Kadang-kadang pemilik game atau perusahaan game tersebut agak-agak
Ini maksudnya ada yang ketat, ada yang membebaskan untuk dibikin konten gitu. Jadi dibaca dulu lisensi atau keterangannya dari game tersebut, atau main game-game yang wajar-wajar aja yang sering dimainin sama gamer-gamer gede, yang ya contohnya main game Mobile Legend itu kan tidak ada masalah ketika kita bikin konten Mobile Legend atau Free Fire atau apalah itu dan yang lain sebagainya. Nah, info ini dapat dikonfirmasi dalam perjanjian lisensinya. Dalam perjanjian pemberi lisensi lainnya, penerbit mungkin tidak memberikan hak komersial untuk video, hanya menampilkan gameplay dalam durasi waktu yang lama. Untuk persyaratan pemberian lisensi menggunakan video game harus bersifat minimal kecuali jika komentar memberikan nilai pembelajaran atau pendidikan. Jadi mungkin ini kita harus ngomong gitu kalau main game, jangan cuman jadi penerbit mungkin tidak memberikan hak komersial untuk video yang hanya menampilkan gameplay. Jadi gamenya aja gitu rekam layar gitu dengan durasi waktu yang sangat lama. Ada suara sound effect dan suara audionya gamenya, dan Anda diem aja gitu. Maksudnya tidak merekam suara Anda. Jadi penggunaan video game harus bersifat minimal nih. Kita harus memahami kata-kata ini, bersifat minimal kecuali jika harus bersifat minimal kecuali jika maksudnya gimana ya, untuk persyaratan lisensi penggunaan video game harus bersifat minimal kecuali jika komentar memberi nilai pembelajaran atau pendidikan. Jadi betul-betul memberikan edukasi, mungkin bisa memberikan lebih ke tutorial gamenya, ini mainnya kayak gini guys, terus larinya ke sini guys, nih mungkin kayak gitulah ya. Kemudian konten sangat terkait dengan tindakan yang ditampilkan. Jadi konten itu maksudnya Anda ngomong tentang apa yang ada hubungannya dengan ya yang dimainin itu gitu. Jadi jangan main game terus Anda curhat cerita hidup Anda, itu mungkin ya. Ini kalau di poin yang ini, konten sangat terkait dengan tindakan yang ditampilkan. Jadi main game ya yang diomongin gamenya gitu, jangan ngomong yang lain-lain, mungkin seperti itu ya. Nah, pelajari konten game ini sih banyak banget ya. Saya melakukan tutorial menuju ke software. Saya menggunakan konten berada dalam domain publik. Video nih ada lagi nih. Video berisi rekaman asli saya atas lagu versi cover. Nah, ini cover lagu nih everybody. Buat Anda yang kontennya musik cover lagu, beberapa lagu versi cover mungkin memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Mungkin ya ini ya. Jadi tidak ada kepastian karena itu haknya adalah yang punya hak cipta. YouTube hanya sebagai media wadah saja sebenarnya. Jadi urusannya Anda yang mengcover sama yang punya lagu, itu kedua belah pihak ini yang harus ada kesepakatan seharusnya. Penerbit musik harus mengklaim lagu melalui sistem konten ID dan memilih untuk memonetisasinya. Jika lagu belum diklaim, Anda tidak dapat memonetisasi video. Oh, harus diklaim dulu berarti ya. Kalau misalnya belum sempat diklaim berarti tidak bisa dimonetisasi. Kemudian izin tertulis eksplisit dapat pemegang hak lagu harus diberikan terlebih dahulu. Kemudian penggunaan rekam suara komersial apapun seperti musik instrumental, rekaman karaoke everybody ya, buat Anda yang suka bikin konten karaoke, atau pertunjukan konser yang disiarkan live dari artis lagu tersebut tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi rekaman konser atau mungkin yang sering terjadi adalah kondangan, acara-acara kondangan tiba-tiba ada sound system, di situ ada lagunya. Nah, itu biasanya kena klaim hak cipta. Cara memonetisasi video versi cover lagu memenuhi syarat. Ini sih banyak banget everybody ya. Nanti deh kita bahas satu persatu. Saya mengupload konten saya beli. Ini banyak poin-poinnya. Konten pihak ketiga berdasarkan. Ini juga penggunaan wajar juga. Masih banyak lagi. Silahkan komen di bawah. Biar nggak terlalu panjang everybody. Apalagi nih, silakan Anda tanyakan, mari kita berdiskusi lagi. Jadi ketika Anda bertanya nanti saya akan jawab di komen juga, atau mungkin kita jawab dengan video next video selanjutnya. Oke, jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotra signing out. Thank you, bye.